Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas PAI 22 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut videonya. Apa itu siasa syariah? Siasa syariah, siasa itu dari kata pengaturan. Pengaturan yang membuat menjadi bagus. Karena itu siasa dalam syariat itu adalah pengaturan dalam sebuah negeri yang membuat baik penduduk negeri itu. Karena itu semua jenis siasa dalam syariat itu semuanya bagus. Ya. Itu namanya politik syar'i. Tapi bukan politik yang biasa dipakai. Ya dengan nama umum sekarang ini, politik yang menghalalkan segala cara. Ya politik sikut menyikut, bagaimana menjatuhkan lawannya dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Ya, dan ini memang pembahasan ya agak penting. Ya saya sudah ada rencana untuk ada pembahasan di masalah ini. Mudah-mudahan dilihatkan waktu lain, di kesempatan lain insyaallah taala. Baik. Berikutnya mengenai materi yang akan disampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu pengertian politik Islam itu sendiri, kemudian nilai dasar sistem politik Islam dalam Al-Quran, dan ruang lingkup siasah dustriyah. Berikut pengertian dari politik yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Dimas Rasina Praditya akan menjelaskan tentang pengertian politik. Menurut etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani. Polis artinya negara kota. Kemudian kata polis berkembang menjadi politis yang berarti warga negara dan politikus yang berarti kenegaraan. Kemudian menurut bahasa Indonesia, politik yaitu ilmu atau pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Segala urusan dan tindakan atau kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah. Menurut bahasa Inggris, yaitu politik yang berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan. Selanjutnya menurut bahasa Arab, politik yaitu siasah secara etimologi artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah, dan politik. Secara epistemologis, siasah tercakup dalam tema pembahasan yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia tersebut, yang disebut dengan fiqh siasah atau siasah syariah. Selanjutnya, menurut Kamus Politik, perkataan politik berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepatnya negara kota disebut polis. Plato kurang lebih 347 sebelum Masehi menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan Politeia, dan muridnya bernama Aristoteles kurang lebih 322 sebelum Masehi menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan Politikon. Maka politik memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam segala urusan kenegaraan atau pemerintah, termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas, dan lingkup urusan negara. Politik adalah masalah yang mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan, terutama negara, yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya. Politik berarti sebuah kebijakan, cara bertindak, dan kebijaksanaan. Dalam arti yang lebih luas, politik diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan, polisai, untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut Deliar Noer, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik juga menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat atau public goals dan bukan tujuan pribadi seseorang atau private goals. Lagi pula, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik. Baik, saya Lailatul Hamsiah akan menyebutkan tentang nilai dasar sistem politik dalam Al-Quran. 1. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52. Dengan demikian tidak disangkal bahwa Al-Quran memerintahkan persatuan dan kesatuan. 2. Kemestian bermusyawarah dalam masalah ijtihadiyah. Dalam Quran Surat Al-Asyura ayat 38 dan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, ayat-ayat tersebut dari segi redaksional ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW agar memusyawarahkan segala persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. 3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, Al-Quran menyediakan landasan serta prinsip-prinsip bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan serta penetapan hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. 4. Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah ulil amri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, perlu dicermati bahwa redaksi ayat ini disebutkan kata taat kepada Allah dan Rasul tetapi meniadakan ulul amri. 5. Keharusan mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 90. 6. Keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum dalam firman Quran Surat Al-An'am ayat 57 dinyatakan secara tegas bahwa hak hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup siasah dusturiyah. Di sini siasah dusturiyah pada umumnya tidak lepas dari dua hal pokok, yaitu yang pertama, dalil-dalil kuli. Dalil-dalil kuli yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis maqasidu syariah menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Yang kedua, aturan-aturan yang dapat berubah. Aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hal ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kemudian pada slide 8, saya dari Ina Damayanti akan menjelaskan tentang siasah dusturiyah. Pengertian siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Kemudian konsep pada siasah dusturiyah meliputi konsep konstitusi, yakni yang membahas undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Kemudian legislasi, bagaimana cara perumusan undang-undang tersebut. Kemudian lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dilanjut pada permasalahan dalam siasah dusturiyah. Permasalahan dalam fikih siasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta
kelembagaan-lembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Untuk ruang lingkup dari siasah dusturiyah, fikih siasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan dan persoalan fikih siasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok. Pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Kemudian, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rima. Di sini saya, Rima Amalia, akan menjelaskan tentang siasah dusturiyah terbagi sebagai berikut. Yang pertama, bidang siasah tasyri'iyah termasuk dalam persoalan ahlu hali wal akdi, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslimin dan non-muslimin di dalam suatu negara seperti undang-undang dasar dan sebagainya. Yang kedua, bidang siasah tanfidiyah termasuk di dalamnya persoalan imah, persoalan ba'iyah, wizaroh, wali al-ahadi, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang siasah qadlaiyah termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan. Yang keempat, bidang siasah idariyah termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.